Bismillah. Oh, kurang bayar. Iya, nanti kita ke bawah yuk. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di Balai Nikah KUA Kesempatan Karapedas, dan hari ini saya langsung ngobrol bersama Bapak Haji Baden Ismatullah yang alhamdulillah beliau ini sebagai ketua kepala kantor urusan agama Kesempatan Karapedas. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi ya. Kabarnya bagaimana Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya Bapak ini sudah menjabat sebagai kepala ini berapa lama Bapak? Jadi kepala itu per tanggal November 2018. Untuk di Kiara Pedas saya mulai tugas itu tanggal 4 Agustus 2023. 4 Agustus 2023. Iya, itu. Jadi sekarang udah mau 3 tahun. Secara periodisasi saya sudah memasuki periode kedua jadi kepala KUA. Di Kiara Pedas itu sekarang sudah 2 tahun 6 bulan. Iya. Tentunya di Wanayasa menjabat selama 5 tahun. Oh, jadi lamanya di Wanayasa. Di Wanayasa, ya. Bapak mungkin langsung aja ke topik pembahasan kita. Hari ini kita akan berbicara soal bagaimana sih bimbingan pranikah di kantor urusan agama terkhusus di Kesempatan Kiara Pedas. Mungkin Bapak bisa menjelaskan proses dari awal kedatangan calon pengantin untuk mendaftar, apa aja yang harus disiapkan terlebih dahulu. Ya. Untuk bimbingan yang berkenaan dengan nikah itu, itu ada 2 macam. Ada BRUS, ini dia itu yaitu bimbingan remaja usia sekolah. Kita mengenalkan bagaimana dinamika rumah tangga itu, tantangannya dan lain sebagainya, khusus untuk anak-anak yang sekolah. Dengan harapan mereka mempersiapkan diri bahwa berkeluarga itu bukan main-main. Ya, bahwa persiapan keluarga itu bukan untuk 1 atau 2 bulan, tapi bagaimana caranya mengelola sebuah keluarga ini agar tujuan pernikahan itu bisa tercapai. Ya, bahayanya bahayanya hubungan di luar nikah, bahayanya nikah tidak tercatat di KUA. Sebab itu nanti ada sanksi administratif. Contoh, tidak bisa membuat KK, kemudian akte nikahnya tidak keluar. Dengan tidak keluarnya buku nikah, resikonya tinggi. Berkaitan dengan asuransi, baik itu BPJS dan lain sebagainya, kalau melahirkan ke rumah sakit bagaimana dan lain sebagainya. Bahkan data kependudukannya pun statusnya tidak roba. Iya. Jadi ini siapa, anak siapa. Nah, itu kita berikan di sekolah. Itu BRUS namanya. BRUS namanya, bimbingan remaja usia sekolah. Nah, kalau untuk BRUS itu sendiri biasanya digelarnya itu berapa bulan sekali? Kadang-kadang karena kita telah melakukan MOU ya, termasuk dengan SMP 1 Kiara Pedas. Tapi kalau dengan SMK tidak mengadakan MOU, hanya bersifat insidental. Bersifat insidental itu sasaran kita bahwa ini kelas 3 atau kelas 12 kalau di SMK. Dan kelas 9 kalau di SMP. Kenapa SMP itu kan masih anak-anak? Iya. Karena apa? Sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, berkembangnya media yang luar biasa, menjadikan anak sekolah SMP, usia SMP itu dewasa sebelum waktunya. Gitu ya. Mereka justru yang dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya tingkat SLTA karena mereka sudah terlibat dengan pergaulan-pergaulan yang semestinya tidak dilaksanakan. Apalagi dengan kultur pedesaan dan pegunungan, ya, di mana
pernikahan dini itu, pernikahan belum usianya itu tinggi, ya tinggi. Ini sangat berbahaya. Tapi dengan adanya program kita khusus, mereka sudah mulai sadar. Apalagi yang perempuan itu, kan perempuan selalu menjadi korban. Betul korban. Ya, manakala sudah berkeluarga, punya anak, laki-lakinya berangkat entah kemana, nggak pulang lagi ke sini, anaknya dengan siapa? Maka kita sadarkan di sana. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun udah mulai berkurang drastis, bahkan ya kita lihat daripada jumlah pendaftaran nikah. Yang dulu itu kita mencapai 240, 235 dengan rentan usia antara 19 sampai 21. Sekarang rata-rata di sini rata-rata sudah di atas 21 untuk perempuan. Gitu kan ya. Karena mereka sadar akan itu. Kemudian angka nikah tidak tercatat pun atau nikah siri udah mulai turun, ya. Kalau dulu banyak yang meminta surat tidak tercatat untuk melaksanakan izin menikah ke pengadilan, ya, izin menikah. Nah, kita memberikan surat penolakan, mereka daftar, kita tolak sebab usianya belum masuk. Sebagaimana Undang-Undang 16 tahun 2019 belum masuk, maka mereka meminta izin ke pengadilan dispensasi. Nah ini dulu banyak, sekarang tahun kemarin aja cuma 2. Nah artinya mereka sudah mulai sadar. Nah itu tentang BRUS, ya. BRUS ini sasarannya adalah anak-anak sekolah yang sebelum ke 19 tahun. Itu barangkali yang terus. Yang kedua adalah BINWIN untuk calon pasangan suami istri yang sudah mendaftar. Catatannya itu. Iya, yang sudah mendaftar. Kalau belum mendaftar belum. Ya, belum. Ini yang khusus untuk sudah mendaftar. Ya. Begitu pendaftaran, kita verifikasi lengkap datanya, syaratnya terpenuhi, maka dia wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Tuh, diadakannya kapan? Ini diadakannya setelah daftar sebelum pelaksanaan nikah. Tapi antara jarak 1 minggu atau? Iya, itu ya. Nah, BINWIN ini dibiayai oleh negara. Dari uang PNBP yang masuk 600.000 itu, salah satunya ada pos untuk BINWIN. Cuma tidak bisa tercover semuanya. Makanya yang satu dengan biaya negara, PRONAS, Program Nasional, BINWIN, dibiayai oleh pemerintah. Sisanya ada pembimbingan perkawinan mandiri. Itu mah personal, artinya gini, dia sudah mendaftar tapi kita tidak melaksanakan agenda BINWIN secara kelompok, maka diajakkan secara mandiri. Calon pengantin itu dua-duanya kita bimbing. Gitunya, kapan mau nikah, misalkan hari Minggu, nah hari Rabunya ke sini, atau waktu daftar kita BINWIN langsung, gitu ya. Dengan cuma untuk menjadi pembimbing perkawinan itu harus punya sertifikat. Jadi fasilitator yang telah tersertifikasi. Fasilitatornya langsung dari kepala KUA atau ada? Kepala KUA harus sudah punya sertifikat fasilitator. Nah, fasilitator ini kebanyakan di-cover oleh Kemenag. Kita mengadakan BINTEK, ya, bimbingan teknis mengenai bagaimana cara menjadi fasilitator BINWIN. Tidak semua kepala KUA, tidak semua penghulu sudah bisa menjadi fasilitator. Harus ada sertifikatnya. Ya, soalnya apa? Nanti materi-materinya dibagi. Seperti bagaimana cara membangun keluarga sakinah, bagaimana mengelola keuangan keluarga, bagaimana keluarga ini menjadi pusat ekonomi, gitu ya. Bimbingan BINWIN
Sedetail itu ya Pak? Iya. Kemudian cara menghadapi permasalahan, dinamika keluarga, kesehatan reproduksi itu juga dibahas. Kita akan kerjasama dengan pihak-pihak dari kesehatan. Ya, dari kesehatan kita bekerjasama dengan DPPKB, termasuk dengan puskesmas. Ya, di sini puskesmas dan DPPKB biasanya materinya adalah kesehatan keluarga, kesehatan alat reproduksi. Nah ini kita kasihkan semuanya. Nah itu. Dengan materi yang banyak itu biasanya dilakukan berapa pertemuan? Kalau program nasional biasanya 2 hari. Ya 2 hari antara 12 sampai 18 jam pertemuan. Jam pelajaran ya. Tapi kalau program mandiri, bimbingan mandiri kan tidak mungkin kita 2 hari makanya kita persimpel bagaimana cara membangun semua keluarga, tapi dengan materinya menyeluruh. Termasuk kita juga walaupun dari Kemenag dikasih pelajaran tentang kesehatan reproduksi. Bagaimana cara mengatur jarak antara kelahiran ke-1 ke-2. Kapan waktunya yang baik untuk melahirkan anak pertama. Boleh 19 tahun sudah boleh menikah, tapi dianjurkan hamil itu di usia 21. Demi kesehatan reproduksi. Fungsinya apa? Pertama, untuk calon pengantin wanita itu mengenal tubuhnya. Nah, kemudian untuk calon pengantin pria itu mengenal struktur tubuh istri. Bahwa tidak berkonsep bahwa banyak anak banyak rezeki. Kesehatannya harus diperhatikan. Apakah baik kalau tiap tahun itu melahirkan? 2 tahun sekali itu apa baik melahirkan? Dalam kondisi ini bagaimana? Kondisi ini bagaimana? Nah di sana Binwin itu dilaksanakan mandiri. Kalau secara nasional biasanya dilaksanakan 2 sampai 3 kali. Berarti kalau secara nasional dikomersalkan. Iya, klasikal itu. Klasikal. Kita mengundang dari luar. Kalau mandiri itu sebab dananya tidak ada, maka kita hanya mandiri aja dengan ilmu dengan yang ada. Soalnya apa? Kita ingin membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi dengan gaya sekarang itu beda kan. Hari ini bahwa ada 4 tipe keluarga dalam segi ekonomi. Pertama, suaminya kerja, istrinya enggak. Masalahnya begini. Yang kedua, istrinya kerja, suaminya enggak. Kebalikan dari tadi. Pasti permasalahannya berbeda. Yang ketiga, suami istri sama-sama kerja. Permasalahannya pun lebih kompleks. Soalnya apa? Suami istri masing-masing kerja di tempat yang berbeda. Yang keempat, permasalahan yang lebih adalah suami istri sama-sama tidak kerja. Nah, ini permasalahannya ini. Maka kita membuat bagaimana caranya keluarga itu membangun komitmen antara suami istri. Contoh misalkan suaminya kerja, istrinya enggak. Kan gini, saya yang kerja, saya mencari nafkah, saya mencari duit. Ibu di rumah, bereskan di rumah, asuh anak-anak, didik anak-anak. Ada komitmen. Nah, itu sudah biasa dari zaman dulu. Tapi gaya sekarang istri kerja, suami tidak, bagaimana? Itu lebih sekarang kan gini, laki-laki itu mencari kerja lebih sulit daripada perempuan. Jangankan dilihat dari ijazah, S1-nya saja nggak menjamin punya pekerjaan. Gitu. Tapi istri lulusan SMP aja bisa masuk ke pabrik, ke garmen, kemana. Maka dibangun komitmen. Ibu yang mencari nafkah, rusuk menjadi tulang punggung. Nah, suami itu di rumah apa? Maka di sini akan dibangun kesalingan, saling mengisi. Ibu keluar kerja, di rumah berarti yang mencuci piring, yang mencuci pakaian, ngepel, suami sama-sama.
Nah, kalau yang sama-sama kerja, itu kan permasalahannya lain lagi. Semua berangkat kerja, semua ada di circle-nya masing-masing. Ini rumah bagaimana, anak-anak bagaimana, terutama dalam mendidik anak-anak. Itu. Nah, kalau yang sama-sama tidak kerja, contohnya semuanya ada di rumah, ekonomi tidak ada, anak udah punya, perlu jajan, perlu biaya, perlu apa. Nah, ini harus disadari oleh semua calon pengantin. Maka alangkah baiknya sebelum menikah itu kita kenali dulu pasangan, buat komitmen. Bagaimana kalau saya tidak bekerja, kamu kerja. Bagaimana kalau kamu tidak bekerja, saya aja yang bekerja. Bagaimana kalau sama-sama kita kerja, mau seperti apa? Maka dibangunlah sebuah komitmen. Itu Kang, itu win-win. Ya, iya materinya banyak Kang. Materinya banyak. Ini ada tes tertulis nggak? Misalkan ini udah melakukan bimbingan, ini cocok apa enggak? Win-win itu sebelum acara ada yang namanya pretest. Kita kasih soal. Gitu ya, secara standarnya gitu, SOP-nya gitu. Kita gaji pretest sejauh mana dia memahami sebuah keluarga. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan lagi post test sejauh mana pemahaman dia setelah mengikuti win-win. Gitu. Sebelum ada pretest, kemudian post test. Itu sebelum akan. Sebelum, jadi gini, pertama dia daftar, kemudian diverifikasi, kalau persyaratannya bisa diterima lengkap, maka dia membayar billing. Ya, mau dengan kris atau setor ke pos atau ke bank persepsi sendiri. Ya, sendiri. Nanti bukti bayarnya dibawa lagi ke KUA. Soalnya apa? Sistem itu kalau sudah didaftar masuk kepada sistem pencatatan. Berarti bayar billingnya enggak di KUA langsung? Enggak. Ya. Nah, nanti dari daftar itu boleh kita daftar online bisa. Ya, SIMKah Gen 4 atau SIMPah 4 kemana klik daftar, siapkan akun, siapkan password, nanti kalau sudah siapkan KTP, siapkan foto dan sebagainya, daftar. Nggak usah login, intinya, tapi menggunakan akun. Lebih mudah. Nah, nanti di sini dilihat, oh udah daftar, diverifikasi, masuklah ke pendaftaran. Nah, masuk ke daftar ini harus menyerahkan bukti setor. Ya, itu. Nah, kalau sudah ACC sudah bayar, maka ditentukan hari tanggal sekian kita akan melaksanakan win-win. Nah, di sini saya kira-kira gini, win-win itu dijadwalkan setiap Kamis sebenarnya. Untuk pelaksanaan pernikahan Sabtu dan Minggu, 2 minggu yang akan datang. Maka itu fungsi daripada pendaftaran 14 hari kerja, 14 hari kalender harus sudah daftar. Itu. Nah, kok tidak Kamis yang sekarang? Kalau Kamis sekarang terlalu dekat, sebab besok Sabtu Minggunya dia menikah. Jadi kemungkinan nggak hadirnya itu tinggi. Nah, yang Kamis Sabtu Minggu nama minggu kemarin. Gitu aja terus gitu. Nah, jadi yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dilaksanakan ya minggu yang ini. Nah, untuk Senin kemudian sampai minggu yang akan datang dilaksanakan hari Kamis selanjutnya. Itu. Nah, cuma ya ada tantangannya juga gitu kan ya. Nah, itu sekilas tentang win-win. Jadi win-win itu ada 2 macam. Pertama bimbingan remaja usia sekolah, yang kedua adalah win-win pranikah. Kalau pranikah. Pas pranikahnya ada bimbingan lagi nggak? Sebenarnya ada. Ya.
ada bimbingan pasca pernikahan. Kita pantau selama 3 bulan sebenarnya, gitu ya. Nah, kita pantau gerakannya seperti apa dan lain sebagainya, terutama dalam dari DPPKB melahirkan LC-MIL, elektronik siap nikah dan hamil. Itu sebenarnya 3 bulan sebelum pendaftaran nikah, sebelum nikah harus sudah daftar di DPPKB. Fungsinya apa? Dilihat pengantinnya dari segi kesehatan. Mungkinkah dia hamil cepat? Ya, nanti diukur seperti contoh, setiap pengantin perempuan pasti diukur lila, lingkar lengan atas. Kalau di atas 22 lingkarnya sentimeter, dia bisa hamil. Tapi kalau masih di bawah 22, diusahakan ditunda. Karena untuk kesehatan. Kesehatan. Nanti diukur hormonnya, darahnya, kemungkinan anu. Apabila ternyata ada permasalahan dalam kesehatan, akan dibimbing langsung ke DPPKB. Dikasih vitamin gratis, dikasih anu. Setelah nikah nanti masih ada 3 bulan setelah nikah, DPPKB masih terus memantau. Mestinya gitu. Nah, ini terus dipantau kerjasama dengan puskesmas, nanti ada pelaporannya ada. Karena apa? Kita sekarang lagi menggalakkan gerakan penurunan stunting. Nah, stunting itu dimulainya dari nikah kan. Itunya stunting itu. Nah, itu sekilas win-win. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Nah, kemudian kan untuk orang-orang yang menikah 2 kali, misalkan seperti ada juga dengan janda, itu juga mendapatkan bimbing juga Pak, kalau mau daftar nikah lagi. Bimbingan itu umum pokoknya yang mau menikah. Walaupun yang kedua, yang ketiga, justru yang kedua itu yang bermasalah. Nah, kenapa dia cerai? Dengan pasti ada permasalahannya. Gitu. Nah, kecuali kalau misalkan meninggal dunia. Nah, tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Soalnya apa, pengalamannya sudah ada. LC-MIL pun dia tidak usah sebab elektronik siap nikah dan hamil. Sedangkan dia sudah punya anak, untuk apa? Kecuali tapi SKD itu ada. Surat kesehatan dari dokter itu ada. Harus. Yang harus soalnya apa? Fungsinya itu untuk mengkontrol dari penularan penyakit. Kita takut, apalagi dari jauh orang luar mereka datang ke sini takutnya membawa HIV, membawa AIDS, dan ini kejadian. Iya, maka kita ke puskesmas itu selalu koordinasi. Tolong yang mempunyai gelagat ke sana, walaupun tidak diceritakan kepada YBS, minimal kita tahu. Ya, kasih tanda apa? Kenapa harus tahu? Soalnya pernikahannya ya mungkin dibatalkan ya, kalau orang tua sayang ke anak pasti dibatalkan kan. Misalkan kasus ternyata di calon suaminya itu terjangkit penyakit HIV atau AIDS. Orang tua yang sayang anaknya pasti batal. Lah, anak saya jadi sakit. Tapi ada yang tidak bisa dibatalkan. Pergaulannya sudah terlanjur, maka apa yang diperlukan adalah bimbingan. Ya, bagaimana caranya tidak menular. Itu nanti dari KUA juga yang membimbing. Ya, kita dari segi mentalnya, dari segi sisi agamanya. Ya, dari sisi agamanya, dan kalau segi bimbingannya kan puskesmas lebih paham. Artinya gini, orang yang punya penyakit itu pasti tidak bisa berhubungan kan? Tidak boleh secara langsung. Nah, bagaimana puskesmas itu secara kesehatan bisa berhubungan, ber-HB, tapi tidak menular. Nah, kita dari kacamata agama bagaimana hubungan yang sehat.